Kecelakaan itu terjadi pada tanggal 25 Desember 1987, menjelang tengah malam. Tidak seorang pun yang tahu persis apa yang terjadi. Penduduk sekitar mendengar suara benturan yang keras diikuti kobaran api dan asap hitam dari bawah jurang. Lereng yang ditutupi oleh lebatnya hijau daun itu kini dibelah oleh garis hitam berkilat-kilat oleh ceceran minyak. Di atas garis itu puluhan pohon patah-patah dan potongan tubuh mobil bercecer di sana-sini. Di bawah jurang sebuah sedan putih terkapar hancur. 2 penumpang meninggal dunia. Orang ketiga, si pengemudi, masih hidup. Namanya adalah William Sankopali, miliarder muda yang untuk pertama kalinya memilih berlibur bukan dengan pesawat terbang, melainkan mobil. Kenapa harus di hari Natal? Belum pernah ia merasakan benturan yang begitu keras dalam hidupnya. Bagaimana dengan Tammy dan Lisa? Ya Tuhan, apa yang terjadi pada Tammy dan Lisa? 24 Desember 1988. Bus yang ditumpangi William Sankopali meluncur belahan di atas permukaan jalan yang berkilat oleh es beku. Suhu Desember mencapai puncaknya saat itu, sekitar pukul 10 malam. Ia merasa perutnya lapar, tapi ia tidak ingin makan apapun. Pikirannya kosong dan ia sudah kehilangan semua semangatnya untuk hidup. Hanya setahun yang lalu, ia masih duduk di kursi direkturnya yang tinggi dan berlapis beludru dan memerintah kerajaan bisnisnya yang asetnya diperkirakan 1/20 dari budget pengeluaran seluruh negara. Bisnis yang mencakup segala sesuatu dari perbankan hingga perkebunan karet. Dan setahun yang lalu ia masih makan malam bersama dengan Bapak Gubernur dan tamu mereka, salah seorang duta besar dari negara tetangga, ketika mereka menandatangani kontrak terbesar di negeri itu, kontrak untuk menandatangani penambangan emas. Kemudian, pada malam Natal, ia dan anaknya direnggut begitu mendadak dari hidupnya. Dan bersama itu, seluruh semangat hidupnya pun pergi. Hanya dalam setahun, beberapa jiwa paling busuk di kalangan pemerintah dan teman-temannya telah memanfaatkan kegoncangan jiwanya untuk mengubah segala miliknya menjadi milik mereka. Dalam keadaan tidak lagi peduli pada apapun, tanda tangannya melesat di atas dokumen-dokumen dan sedikit demi sedikit asetnya berpindah tangan. Segala sesuatunya, dari bangunan mewahnya yang bertingkat 76 hingga arloji emas di lengan kirinya, berpindah tangan. Dalam setahun ia kehilangan apa yang dibangunnya selama 30 tahun. Dan dalam setahun ia melihat wajah di balik topeng mereka-mereka yang selama ini mengaku sebagai sahabat teman sejati. Ketika ia mengetuk rumah mereka, satu demi satu, dan satu demi satu menggeleng kepala. Tapi ia tidak peduli. Untuk apa kekayaan sebanyak itu bila tidak bisa dinikmati oleh orang-orang yang dicintainya? Di kantongnya kini hanya terdapat uang beberapa lembar dan uang logam beberapa biji, yang nilainya bahkan tidak cukup untuk menumpang bis menuju Santa Diaktona, desa kecil tempat ia dilahirkan, di mana ia masih memiliki sebuah rumah kecil, satu-satunya miliknya yang terakhir di dunia ini. Di saat jutaan saham perusahaannya sedang pontang-panting di pasaran dan pasar saham goncang karena kejatuhannya, William Sankopali tidak ambil pusing. Kini ia seorang diri di dunia ini,
dan ia sendiri tidak pernah butuh terlalu banyak kemewahan hidup. Bus yang ditumpanginya berhenti di Cameri, stasiun terakhir yang bisa disinggahi oleh karcisnya. Dari Cameri ke Santa Diaktona dibutuhkan 6 jam jalan kaki. Dan di malam yang dingin dan bersalju seperti ini mungkin ia baru bisa tiba besok pagi. Tapi Sankopali tidak peduli dengan apa yang akan dialaminya dalam waktu semalam suntuk ini. Ia turun dari bus, memasukkan kedua tangan ke dalam kantong jaketnya, dan mulai berjalan di atas jalanan bersalju, di tengah-tengah kegelapan, dan di bawah langit malam Natal yang membisu 1000 bahasa. Pengemudi bus mengira pria setengah umur itu sudah hilang ingatan. "Hei Pak, sebentar lagi ada badai Karmelita. Anda mau kemana?" Sankopali tidak menjawab. Ia terus berjalan. Pengemudi bus yang baik hati itu masih berusaha mengembalikan kewarasan penumpangnya yang satu itu, dengan membunyikan klaksonnya sekeras-kerasnya dan berteriak, "Anda harus cepat kembali ke sini, Pak. Kalau tidak, Anda akan mati membeku." Tapi tubuh William Sankopali sudah lenyap. Langit gelap tapi bersih. Beberapa bintang yang tampak di antara tebalnya kabut menerangi lapisan salju beku di atas jalanan. Dan dunia di hadapannya tampak berkilat-kilat. Dunia ini amat sepi. Tapi, Lisa sayang, kalau saja Papa tidak mengemudi begitu cepat. 1-2 mobil melesat melewatinya. Penumpang di mobil pasti keheranan melihat sosok tubuh berjalan di sepanjang jalan bebas hambatan. Ketika ia sudah sekitar 1 jam dari Cameri, angin mulai mengeras dan tubuhnya mulai menggigil. Tapi ia tidak merasa tersiksa. Ia butuh sesuatu yang bisa mengalihkan pikiran atas rasa berdosanya pada istri dan anaknya. Kalau kalian di sini sekarang, saya akan merangkul kalian dan melindungi kalian dari angin ini, dan kalian akan mengejek. Kami sedikit pun tidak merasa hangat, dan kita akan tertawa bersama-sama. Air matanya meleleh. Sudah 365 hari ia menahan rindu kepada istri dan anaknya. Namun kerinduannya tiap hari malah lebih hebat dibanding hari sebelumnya. Malam ini, ketika ia merasa begitu sepi dan sendiri, ia jelas merasa api hidupnya menipis dan lenyap seperti kabut di depan matanya. Dan William Sankopali berjalan seperti mayat. Walau ia melangkah satu demi satu, seluruh permukaan kulitnya tidak lagi bisa merasakan apa-apa. Matanya tidak fokus pada apapun, dan pada benaknya tidak terbayang apapun. Ia tidak tahu berapa jam ia telah berjalan. Ia sadar lagi ketika ia melihat sebuah titik lampu di kejauhan. Semakin dekat, ia semakin sadar bahwa ia telah memasuki sebuah kota kecil. Ia mulai melihat sebuah mobil diparkir di tepi jalan, dan matanya melihat papan nama kota itu. Karmelita, populasi 15.000. Di bawah nama kota itu ada sederetan lagi kalimat yang tipis, tapi William tidak peduli untuk membacanya. Jadi, saya masuk lagi dalam dunia kehidupan. Ia berkata dengan malas sambil berpikir dengan geli. Ini pasti kota terkecil di dunia, dengan populasi 15.000 orang. Setahun yang lalu, saya bisa mentraktir setiap di kota ini makan malam yang mewah. Ia berjalan terus dan mulai melihat jalan mencabang 1, 2, dan lengkap dengan papan namanya.
Salah satu dari jalan itu mengarah ke sebuah taman. Dan di taman itu tampak sebuah kursi. Di belakang kursi terdapat tiang jam. Dan jam itu menunjuk pukul 23:40 malam. Mendadak William Sankopali sadar bahwa ia telah berjalan selama 5 jam penuh. Di tengah pekatnya dingin malam, dan mendadak kepenatan yang luar biasa terasa dari setiap persendian di tubuhnya. William Sankopali duduk di atas kursi dingin itu dengan penuh rasa nikmat. Langit gelap dan bumi tampak abu-abu karena lapisan es. Dunia ini tetap sepi. Ia memandang sekeliling dan bertanya-tanya, di mana semua orang? Kemudian ia mendengar bunyi lonceng gereja di kejauhan. Ia mengangguk. Ya, ini malam Natal. Dan setiap orang dari 15.000 orang pasti sedang di gereja. Ia ingat lagi pada malam Natal di mana keluarganya direnggut begitu saja dari kehidupannya. Dan ia menutup mata lagi, siap untuk disiksa dengan kenangan yang menyedihkan itu. Saat itu, angin mengeras dan bunyi seperti peluit. William memandang ke atas. Langit lebih gelap dari sebelumnya dan desah angin yang bunyi adalah tanda yang tidak sehat, bahwa badai akan tiba sebentar lagi. Inilah sebabnya kenapa tidak seorang pun tampak di luar. Mereka tahu bahwa badai akan datang sebentar lagi. Itu berarti ia harus mencari tempat berlindung, atau ia akan mati membeku. Tapi ia tidak bergerak. Ia sudah lama kehilangan kebiasaan untuk memikirkan kesejahteraan hidupnya. William Sankopali menantang alam dengan berbaring dan meletakkan kepalanya di atas tangannya. Alam menjawab tantangannya. Dari desah yang bunyi seperti peluit, angin mulai bergerak seperti barisan sejuta serdadu. Daun-daun mulai bergoyang dan butiran-butiran salju mulai pontang-panting di sana-sini. William Sankopali menyentuh hidungnya. Selapis salju jatuh ke atas tanah. Hidungnya tidak lagi bisa merasakan apa-apa dan seluruh permukaan kulitnya seolah dicengkram gigitan batu-batu es, tapi ia tidak bergerak. Alam meningkatkan serangannya. Kini badai sungguh-sungguh tiba. Angin yang padat dan keras menggeser William Sankopali dari kursinya, dan pria itu harus merangkak agar tidak terlempar. Bunyi gemuruh membarengi pohon-pohon gundul yang bergoyang-goyang. William Sankopali terpaksa mencari tempat berlindung di balik sebuah tugu. Ia berlindung di sana selama beberapa menit sebelum membaca tulisan di tugu itu. Selamat datang di Karmelita, kota di mana tali persaudaraan lebih kuat dari badai manapun. Dan kemudian keningnya berkerut ketika ia membaca kalimat kecil di bawah tulisan itu. Terima kasih untuk penderma yang ketulusannya tidak tergoyahkan badai manapun. Bapak William Sankopali. Ia membaca lagi nama di kalimat itu. Tapi benar, memang itu namanya sendiri. Ia mulai berpikir-pikir, apakah ia pernah ingat kota ini? Tapi tidak peduli sekuat apapun ia berpikir, ia tidak bisa mengingat nama Karmelita dalam benaknya. Kalimat itu membuat rasa ingin tahunya muncul sedikit. William membersihkan wajahnya dari salju, merangkak keluar dari tempat persembunyiannya dengan susah payah untuk mendekati deretan toko pertama. Jalanan sepi, ia bisa mendengar suara nyanyian dari dalam gereja yang timbul tenggelam di antara bunyi badai. Ia berhenti dengan kening berkerut. Di papan nama jalan tertulis kalimat berikut.
berterima kasih kepada Tuhan yang telah mengetuk hati penderma mulia Bapak William Sankopali. Kini perhatiannya benar-benar timbul. William mengerahkan seluruh tenaganya untuk berjalan mendekati gereja. Semakin lama lagu-lagu pujian semakin jelas, walau badai semakin menggila. Ia melihat papan nama ketiga. Badai adalah kecil, kedermawanan Bapak William Sankopali adalah besar. Saat itu ingatannya kembali. Badai Karmelita. Ya, kota kecil Karmelita yang terletak di tengah-tengah dua bukit tinggi, sehingga badai selalu terjebak dan dalam usahanya meloloskan diri, selalu menghancurkan segala sesuatu. Kota kecil di mana badai selalu datang pada tiap malam Natal. Pantas tidak seorang pun tampak selama berjam-jam. William Sankopali kini menyadari di mana dia berada. Bahkan dalam ketidakpeduliannya terhadap hidupnya, ia merasa sedikit takut. Dengan tergesa-gesa, ia merangkak menuju gereja. Saat itu badai mengeras. Bunyi alam semakin gemuruh, setiap benda mulai bergerak-gerak. Dengan satu hempasan, tubuh Sankopali terlempar beberapa meter dan terus bergulir di atas es yang licin. Sebuah tiang tua bergerak-gerak, kemudian miring dan akhirnya berderak roboh tepat semeter di sebelahnya. Sebuah mobil besar bergerak-gerak di atas spiral peredamnya, bergulat menahan dorongan angin. William mendekati mobil itu untuk berlindung. Tenaganya hampir terkulas ketika dia merangkak lagi beberapa meter dan terjatuh tepat di depan pintu gereja yang tertutup. Ia mengatur nafasnya dan benar-benar yakin bahwa akhirnya ia akan bertemu dengan Tammy dan Lisa. Ketika dia merasa pintu gereja terbuka dan bahunya diangkat seseorang. Seorang pendeta muda melepaskan mantelnya dan menaruhnya di tubuh William. Mari saudaraku, kita akan mengikuti kebaktian malam Natal. Tidak pantas seorang anak Tuhan kedinginan pada malam seindah ini. Separuh sadar, William Sankopali bangkit berdiri. Yang pertama-tama dirasakannya adalah kehangatan yang begitu nyaman dari mantel itu. Kemudian ia merasakan betapa pendeta itu begitu lembut membimbingnya ke dalam gereja. Gereja penuh dengan orang dan kebaktian sedang berlangsung dengan khusyuk. Beberapa orang menoleh ketika ia masuk. Ketika pintu ditutup lagi, bunyi gemuruh berhenti, berganti dengan alunan lagu kor di atas mimbar. William menolak ketika pendeta terus memapahnya ke depan mimbar. Tubuh saya kotor, saya akan mencemari gereja Anda. Dengan penuh pengertian, pendeta itu mendudukkannya di deretan kursi paling belakang dan ia sendiri terus berjalan ke depan mimbar. Di tengah-tengah suasana yang begitu agung, di tengah-tengah lagu-lagu Natal yang begitu lembut, dan di tengah-tengah kehangatan yang begitu nyaman, untuk pertama kalinya William melupakan Tammy dan Lisa. Ia menenangkan tangannya yang menggigil dengan menyimpannya rapat-rapat di dalam kantongnya. Beberapa remaja yang melirik ke arahnya menghelai nafas karena rasa kasihan yang amat sangat. Tapi saat itu ia hanya ingin menutup matanya, menikmati saat mengasuh setelah malam yang penuh dengan kekejaman badai. Ia hampir tertidur kecapaian ketika di atas mimbar, pendeta muda yang tadi membantunya sedang menyampaikan khotbahnya berkata, "Tiap tahun, Karmelita rusak diterjang badai. Tapi banyak di antara kita yang tercinta pada kota ini tidak bisa dibujuk untuk pindah ke kota lain.
Tapi 5 tahun yang lalu, kita benar-benar diuji. Beberapa dari kita mungkin masih ingat kekuatan badai Karmelita. Kota ini hancur dan kita merayakan Natal di atas tumpukan mayat saudara-saudara kita sendiri. Ekonomi kita hancur. Sumbangan dari penderma-penderma yang lama berhenti karena tidak seorang pun melihat keuntungan menyumbang untuk tempat yang tiap tahunnya dilanda badai. Tapi seseorang yang bahkan belum pernah berkunjung ke sini telah menunjukkan welas asihnya. Orang ini hanya membaca laporan tentang hancurnya kota kita, dan tanpa ragu-ragu ia mengirimkan sejumlah dana untuk pembangunan kembali. Ketika dana itu habis, ia mengirim lagi dana berikutnya, dan itu berlangsung hingga 4 kali. Hanya dengan sumbangannya kita bangkit dan membangun kota yang 2 kali lipat lebih kokoh dan aman. Hanya dengan sumbangannya, Karmelita akan kuat menghadapi badai apapun. Tak seorang pun di antara kita yang dikenalnya atau mengenalnya. Tapi atas kedermawanannya, kita terlindung dari badai dan bisa menjalankan ibadah Natal yang begitu indah tahun demi tahun. Dari orang inilah kita belajar arti kata persaudaraan. Dari orang ini kita merasakan sendiri apa yang bisa dilakukan oleh jiwa-jiwa yang welas asih. Tidak berlebih-lebihan tampaknya bila kita menaruh namanya di setiap sudut jalan, agar kita selalu ingat tentang kedermawanan seorang anak Tuhan. Hanya sayang, karena kesibukannya, undangan kita tidak pernah dibalas. Ia memang tidak ingin diketahui. Ia hanya ingin membantu. Pada malam Natal ini, kita akan mengenang dan mendoakan Bapak ini, yang telah membangun gereja di mana kita duduk sekarang. Kita tidak tahu cobaan apa yang terjadi pada beliau, tapi kami yakin bahwa apa yang Tuhan atur untuk kita adalah yang terbaik. Malam ini, saya mendapat kehormatan yang amat sangat untuk memperkenalkan kepada Anda semua Bapak pembangun kota ini, Bapak William Sankopali. Kami mengundang dengan hormat Bapak yang duduk di kursi paling kiri, di baris terakhir untuk menuju ke mimbar. Setiap orang, termasuk William Sankopali sendiri, kaget. Gereja hening sesaat, kemudian pengunjung mulai ribut. Tiap wajah menoleh ke belakang. Beberapa orang keluar dari kursinya untuk melihat siapa orang yang selama ini membangun kota mereka. William Sankopali terdiam sesaat. Ia tidak yakin bahwa ialah yang dimaksud pendeta muda itu. Ketika dengan ragu-ragu ia bangkit, suasana tambah ribut. Perlahan-lahan Bapak Pendeta turun dari mimbar dan mendekatinya. Dengan penuh kasih, ia menggandeng pria lusuh dengan jaket tipis itu yang masih termangu-mangu. Tepuk tangan pecah, dan setiap orang, termasuk anak-anak kecil, berdiri. Mereka berebut untuk melihat dermawan yang selama ini telah membangun kota mereka dan menjadikannya kota kecil yang begitu indah. Yang mereka lihat, sebaliknya, adalah seorang pria setengah umur yang kurus, berjambang, kotor dan lemah. Mantelnya begitu kebesaran sehingga tubuhnya masih menggigil. Masih termangu, William kini berdiri di atas mimbar, di hadapan ribuan pengunjung. Ketika tepuk tangan mereda, pendeta itu bicara padanya dengan wajah berseri-seri. Atas nama seluruh penduduk Karmelita, saya mengucapkan selamat datang di gereja ini. Bila Anda melihat sekeliling,
Anda akan melihat benda-benda yang dibeli dengan dana Anda sendiri. Tiap kursi di sini, tiap ubin, tiap gantungan lampu, semua dibeli dengan uang Anda. Mungkin Anda bertanya-tanya, dari mana saya tahu? Cukup saya katakan bahwa kami tahu wajah orang yang membantu kehidupan kami di sini. Melihat ratusan hingga ribuan orang di depannya, kehangatan mengalir di wajah San Kopali. Kehangatan yang penuh dengan gairah hidup. William San Kopali hidup kembali. Pendeta muda ini mengucapkan lagi beberapa kalimat-kalimat rasa syukur. Tetapi William tidak mendengar lagi. Ketika tiba waktu baginya untuk mengantarkan pembicaraan, ia hanya berkata singkat, "Saudara-saudaraku, akan saya ingat tepuk tangan Anda malam ini dan akan saya bangun lagi kerajaan saya." Dan ia merasakan kembali lagi getaran suaranya, suara yang meyakinkan orang-orang untuk menandatangani perjanjian-perjanjian bernilai jutaan dolar. Dan suara yang menciutkan hati musuh-musuh bisnisnya yang culas. Selesai perayaan Natal, untuk pertama kalinya ia menikmati ketegangan teman-teman barunya untuk cepat tiba di rumah sebelum badai Karmelita menyerang. Ia sendiri tidak ragu-ragu untuk minta disewakan sebuah kamar di hotel dengan telepon dan telegram. Ia bahkan tidak malu-malu menerima seperangkat baju baru dan perlengkapan-perlengkapan mandi. Ia sudah hidup lagi. Dan itu berarti ia akan bisa membayar segala yang dipakainya sekarang ratusan kali lipat. Dari jendelanya, San Kopali bisa melihat betapa ganasnya badai legendaris itu menghempas pohon-pohon kecil, daun-daun jendela, dan sepeda yang lupa diikat. Dan ia merasa betapa tololnya ia melawan badai itu seperti ia beberapa jam sebelumnya. Tapi kini, ia tidak takut lagi apapun. Ia siap menghadapi badai yang sekeras apapun untuk memenangkan kembali hak miliknya. Karena ia tahu itulah yang diinginkan Tami dan Lisa. Dan jutaan umat manusia lainnya yang membutuhkan talenta dan kedermawaannya.